Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Soleha dengan NIM D6220073. Di sini saya akan memaparkan hasil dari review jurnal saya yang berjudul Analisis Sistem Perawatan Mesin Bubut menggunakan metode RCM atau Reliability Centered Maintenance di CV Jaya Perkasa Teknik yang ditulis oleh Ilham Pramudara Haja, Bagus Saudika, Iksan Galuwe pada Jurnal Teknik Industri ITN Malang pada tahun 2021. Isi dari presentasi kali ini terdapat 5 bagian, yaitu yang pertama, latar belakang masalah, yang kedua, tujuan penelitian, yang ketiga, metode penelitian, yang keempat, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir, yaitu kesimpulan. Pada latar belakang sendiri, yaitu CV Jaya Perkasa Teknik mengalami kerusakan mesin bubut yang sering terjadi, terutama pada akibat elektrik sistem giring dan yang menghambat produksi. Perawatan rutin dilakukan setiap 2 bulan dan bersifat proaktif, sehingga menyebabkan biaya tinggi dan downtime lama. Diperlukan sistem perawatan yang lebih efisien dengan interval penggantian komponen yang tepat. Solusi yang digunakan adalah metode RCM yang menggunakan preventive dan corrective maintenance. Masuk ke tujuan penelitian ini. Pada penelitian ini bertujuan untuk yang pertama, mengidentifikasi komponen kritis mesin bubut yang sering mengalami kerusakan. Yang kedua, menentukan metode kegagalan dan efeknya melalui analisis FMEA atau failure method and effect analysis. Yang ketiga, yaitu menetapkan tindakan perawatan yang paling sesuai berdasarkan metode RCM, yaitu time directed maintenance. Yang keempat, yaitu menentukan interval waktu pergantian komponen dengan pendekatan total minimum domain. Yang kelima yaitu menghitung penghematan biaya pemeliharaan setelah diterapkannya interval pergantian optimum. Masuk ke metode penelitian. Penelitian ini merupakan studi deskriptif yang dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan melalui evaluasi kegagalan dan pemilihan tindakan perawatan yang tepat. Sedangkan pendekatan kuantitatif mencakup perhitungan keandalan dan penentuan interval pergantian optimal. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara dengan karyawan produksi. Metode yang digunakan adalah Reality Centered Maintenance atau RCM dengan tahapan pemilihan sistem, penentuan batasan, pembuatan diagram sistem, analisis fungsi, dan pelacakan FMEA berdasarkan NPR, atau untuk mengetahui kategori kritikal, pemilihan tindakan perawatan atau time directed, serta analisis distribusi kerusakan untuk menentukan interval optimal dengan pendekatan total minimum downtime. Untuk selanjutnya itu masuk ke hasil penelitian. Untuk tahapan pertama yaitu pemilihan sistem. Analisis RCM dilakukan pada mesin bubut yang berfungsi untuk memproduksi komponen berbentuk silindris. Yang untuk tahapan kedua yaitu batasan sistem. Batasan sistem ditetapkan untuk menghindari tumpang tindih identifikasi. Komponen yang dianalisis yaitu feedback, sistem kelistrikan, bearing, oil gearbox, gear, dan mount dan more. Ya, tahapan ketiga yaitu deskripsi sistem. Sistem dianalisis menggunakan sistem work breakdown struktur atau SWBS untuk memetakan subsistem dan komponen mesin bubut yang rentan rusak. Untuk pengadaan sendiri itu yang huruf digunakan untuk subsistem, misalnya itu A untuk kepala tetap. Dan untuk angka digunakan untuk komponen misal A1 untuk feedback. Metode ini untuk mempermudah identifikasi dan analisis kegagalan secara sistematis. Untuk hasilnya untuk pada deskripsi sistem dapat dilihat pada tabel. Selanjutnya yaitu masuk ke tahapan keempat, yaitu fungsi sistem dan kegagalan fungsi. Sistem komponen mesin bubut memiliki peran penting dan potensi kegagalan. Untuk fiber sendiri itu yang berperan meneruskan daya, potensi kegagalan yaitu ke kendor atau putus, sehingga menyebabkan putaran poros terganggu. Untuk elektrik sistem sendiri yaitu berfungsi untuk menghidupkan mesin, dan potensi kerusakan yaitu kerusakan kontraktor atau relay sehingga menyebabkan mesin tidak dapat menyala. Untuk bearing sendiri itu berfungsi untuk menjaga stabilitas putaran, dan untuk potensi kerusakan yaitu aus sehingga menyebabkan porosnya rusak. Untuk gear sendiri berfungsi untuk menggerakkan ratan yang memiliki potensi kerusakan itu untuk aus dan sehingga menyebabkan gerakan mesin terganggu. Masuk ke tahapan kelima yaitu failure mode and effect analysis pada atau FMEA. Untuk worksheet FMEA sendiri dapat dilihat pada tabel. Berdasarkan tabel, hasil dari FMEA diketahui nilai RPM yang paling tinggi hingga terendah yaitu komponen elektrik sistem dengan RPM sebesar 96, feedback dengan RPM sebesar 63, gear dengan RPM sebesar 48, bearing dengan RPM sebesar 40, air gearbox dengan RPM sebesar 24, dan valve and nut dengan RPM sebesar 12. Penelitian menentukan komponen kritis
berdasarkan 4 nilai RPM tertinggi yaitu komponen elektrik sistem, feedback, gear, dan bearing. Selanjutnya masuk ke tahapan keenam yaitu logic reanalysis atau LTA. LTA menganalisis kekritisan gagal dengan 4 aspek yaitu evident untuk kerusakan itu terlihat atau tidak terlihat. Untuk safety itu kerusakan tersebut berdampak pada keselamatan atau tidak. Untuk LTEC sendiri itu dapat menghentikan mesin atau tidak. Dan untuk kategori sendiri itu ada 4 juga yaitu yang pertama A untuk safety problem, B untuk outtake problem, C untuk economic problem, dan D untuk hidden failure. Untuk komponen elektrik sistem itu masuk ke kategori C, feedback masuk ke kategori B, gear masuk ke kategori B, dan bearing itu sendiri juga masuk ke kategori B. Masuk ke tahapan ketujuh yaitu pemilihan tindakan. Berdasarkan analisis LTA, terdapat 4 komponen kritis kategori B yaitu atau outtake problem karena kegagalannya menyebabkan mesin berhenti, yaitu pada mesin elektrik sistem, feedback, gear, dan bearing. Berdasarkan tabel dia, berdasarkan tabel pemilihan tindakan pada komponen kritis mesin buku diantaranya komponen elektrik sistem feedback, gear, dan bearing adalah tindakan time directed, yaitu tindakan yang bertujuan untuk melakukan pencegahan langsung terhadap kerusakan berdasarkan pada waktu dan atau umur komponen. Tahapan yang kedelapan yaitu pengujian distribusi atau dan interval pergantian. Analisis distribusi kerusakan dilakukan dengan metode goodness of fit menggunakan militer yang yang memiliki hasil distribusi elektrik sistem gear bearing masuk ke distribusi normal dan untuk feedback sendiri itu berdistribusi log normal. Parameter statistik digunakan yaitu mu dan sigma sebagai besar penentuan interval pergantian optimal dengan pendekatan total minimum downtime. Untuk VBL sendiri itu 23 hari, elektrik sistem 29 hari, bearing 28 hari, dan gear 31 hari. Efisiensi masuk ke efisiensi biaya pemeliharaan. Perbandingan biaya awal dan perawatan berbasis FCM menunjukkan penurunan biaya yaitu untuk gear turun sebesar 31,89%, bearing turun sebesar 24,67%, untuk elektrik sistem itu turun sebesar 21,66%. Untuk fiber sendiri itu turun sebesar 1,31%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa RCM efektif meningkatkan keandalan, menekankan biaya, dan mengurangi kerusakan. Untuk kesimpulan, masuk kesimpulan penelitian ini dapat dihasilkan beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, penelitian menggunakan metode reliability centered maintenance atau sebagai kombinasi strategi preventif dan korektif maintenance dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Hasil analisis menunjukkan 4 komponen mesin mobil yang paling kritis, yaitu elektrik sistem dengan RPM 96, feedback dengan RPM 63, gear dengan RPM 48, dan bearing dengan RPM 40. Untuk kesimpulan kedua yaitu keempat komponen tersebut memerlukan perawatan berbasis waktu atau time directed dengan interval optimum feedback 23 hari, elektrik sistem 29 hari, piring dengan 28 hari, dan gear 31 hari. Untuk yang ketiga yaitu penerapan interval penggantian ini terbukti mengurangi biaya pemeliharaan yakni untuk elektrik sistem turun 21,66%, feedback turun 1,31%, gear turun 31,89%, dan bearing turun 24,67%, sehingga lebih efisien dan meningkatkan keandalan mesin. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.